Tanggal 6 Juni tahun 1901, di kawasan Peneleh, Surabaya. Di sebuah rumah sederhana, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak mengguncang dunia. Namanya Kusno Sosrodihardjo. Putra Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru sekolah, masih keturunan Sultan Kediri. Dan Ida Ayu Nyomanrai, perempuan Bali berdarah bangsawan. Di masa kecilnya, ia sering sakit-sakitan. Hingga suatu hari, namanya diganti menjadi Soekarno. Terinspirasi dari Karno, tokoh dalam kisah Mahabharata. Seorang ksatria yang setia dan pemberani. Soekarno kecil mempunyai rasa ingin tahu yang tak terbendung. Ia menempuh pendidikan di ELS Mojokerto, lalu HBS Surabaya. Di situ Soekarno dititipkan di rumah kawan ayahnya, Haji Umar Said Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam. Ia menyerap ilmu politik, retorika, ide-ide perlawanan, dan belajar berbicara di depan massa. Di rumah itu pula ia bertemu dengan Semaun, Alimin, Darsono, Tan Malaka, Muso hingga Kartosuwirjo, teman kosnya. Di masa ini, Soekarno muda mulai memahami bahwa kemerdekaan hanya bisa lahir dari pikiran yang merdeka. Dalam diam, ia mulai menulis pamflet-pamflet anti-kolonial. Kadang, ia menyamar sebagai tukang pos untuk menyebarkannya. Tahun 1921, ia melanjutkan studi teknik sipil di Teknise Hogeschool Bandung, kini ITB. Ia belajar teknik sipil, namun pikirannya justru dipenuhi mimpi membangun bangsa, bukan sekadar gedung atau jembatan. Bersama kawan-kawan, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Perjuangannya membuat Belanda gerah. Desember tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menyebarkan kebencian serta mengancam stabilitas pemerintahan kolonial. Setelah mendekam di penjara Bancai, Bandung, selama 8 bulan. Tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1930, lahirlah Pledoi Abadi, Indonesia Menggugat. Dibacakan dengan lantang, suaranya menggema 2 hari berturut-turut di ruang sidang Kolonial Landrat, Bandung. Namun, bersama 3 rekannya dari PNI, yaitu Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata, Soekarno tetap divonis bersalah dan dipenjara di Sukamiskin. Dari penjara, Soekarno dibuang ke ND, lalu Bengkulu. Di pengasingan ia merumuskan gagasan besar yang kelak menjadi Pancasila. Di Bengkulu pula ia bertemu Fatmawati, gadis yang kelak menjahit sang saka merah putih. Jepang datang tahun 1942. Soekarno tahu, ini momentum. Ia memanfaatkan hubungan dengan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan, sambil tetap menanamkan semangat nasionalisme di hati rakyat. Di ruang sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, ia memperkenalkan dasar negara, Pancasila. Agustus tahun 1945, Jepang kalah. Kekosongan kekuasaan terbuka. Para pemuda menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, memaksanya memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus pagi, dengan demam malaria yang masih menggerogoti tubuhnya, ia berdiri di hadapan rakyat. Mikrofon sederhana, listrik yang disambung dari rumah tetangga. Proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekarang kami akan ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Kata-kata itu mengubah nasib 70 juta jiwa selamanya.
Diangkat sebagai presiden pertama, Soekarno menjadi simbol perlawanan dunia ketiga terhadap kolonialisme. Ia memperkenalkan konsep Nasakom, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis dalam satu panggung politik. Hanya untuk satu tujuan, persatuan. It meant they would never again be a nation of coolies and a coolie among nations. From this moment 1955, Bandung menjadi pusat dunia melalui konferensi Asia Afrika. Soekarno berdiri sejajar dengan pemimpin-pemimpin dunia, menegaskan bahwa Indonesia bukan bangsa kecil. Di hadapan wakil dari 29 negara, Soekarno berbicara lantang, biarlah dunia melihat, kami berdiri di sini bukan untuk tunduk pada barat atau timur, tapi untuk merdeka sepenuhnya. Momen itu menandai lahirnya gerakan non-blok. Indonesia menjadi pemimpin moral negara-negara berkembang. Tahun 1960, di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Soekarno berpidato hampir 2 jam. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. Dunia pun terpesona. Uni Soviet menawarkan jet pribadi, dan Amerika mengundangnya ke Gedung We Putih. do not seek to defend the world we know. We seek to build a new, a better world. Bung Karno menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme di segala bentuknya. Di bawah visinya, Monumen Nasional, Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno, dan Jembatan Semanggi berdiri. Bukti bahwa bangsa ini mampu bermimpi besar. Namun, sejarah tak selalu berpihak. 1965, tragedi G30S mengguncang negeri. Tuduhan kedekatan dengan PKI membuatnya kehilangan dukungan. Tanggal 11 Maret tahun 1966, surat perintah yang mengubah sejarah. Soeharto, dengan restu militer dan dukungan asing, mulai mengambil alih kekuasaan. Tanggal 12 Maret tahun 1967, Soekarno kehilangan kekuasaan dan dijauhkan dari rakyat. Dari Istana Megah, ia berakhir di rumah pengasingan. Diawasi, dibatasi, bahkan dari koran dan radio. Di Wisma Yaso, ia menjalani hari-hari terakhirnya. Meski sakit, ia selalu berpenampilan rapi. Pemimpin harus terlihat kuat, bahkan di saat terlemah sekalipun. Di balik layar, banyak cerita tak pernah benar-benar terungkap. Ada yang menuduhnya terlibat, ada pula yang percaya ia dijebak. Tentang dana revolusi, emas yang konon disimpan di luar negeri untuk membiayai kebangkitan Asia Afrika. Tentang operasi rahasia CIA untuk melemahkan pengaruhnya, bahkan kabar foto-foto palsu yang disebarkan demi menjatuhkan sang proklamator. Dokumen CIA yang kini terbuka menyebut adanya operasi melemahkan Soekarno, dengan propaganda, tekanan ekonomi, hingga memanfaatkan konflik internal. Benarkah ia korban permainan kekuatan besar dunia? Benar atau tidak, misteri itu tetap hidup, menyelimuti akhir hayatnya. Tanggal 21 Juni tahun 1970, Soekarno wafat di Jakarta, dalam perawatan yang minim. Ia dimakamkan di Blitar, dekat ibunya. Ratusan ribu rakyat mengantarnya. Bagi mereka, ia bukan hanya presiden, tapi juga bapak bangsa, ksatria yang rela mengorbankan segalanya demi merah putih. Ia meninggalkan warisan tak ternilai. Pancasila, persatuan bangsa, dan keberanian menatap dunia tanpa rasa takut. Sampai hari ini, nama Soekarno masih membangkitkan rasa bangga, sekaligus tanda tanya atas misteri hidupnya. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Salah inarto sakati enduri. Angkia engkar nyolong kerajaan jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekeroka yang manuk ranjangan. Opat kapito kalau letabangin. Hancur lor ke persatuan. Rakyat Indonesia.
Bung Karno, sang putra fajar, tak pernah benar-benar pergi. Meski tubuhnya terkubur di tanah, semangatnya tetap berkibar. Bersama merah putih di langit Nusantara.